Kisah magis Desa Terung Magetan di kaki Gunung Lawu. Setiap menelusuri wisata pegunungan selalu berkaitan erat dengan kisah-kisah para pendakinya yang sangat menarik. Baik pengalaman yang menyenangkan dan berkesan, hingga pengalaman yang paling sulit dihadapi. Tak jarang, para pendaki pun menemui rintangan dan gangguan yang mereka hadapi dalam jalur pendakian mereka. Tak hanya gangguan yang mampu dilihat secara nyata, gangguan-gangguan tak kasat mata pun juga tak luput menjadi cerita seru yang terus membekas di ingatan mereka. Seperti halnya cerita misteri dari Gunung Lawu, gunung yang terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seperti gunung-gunung lain di Indonesia yang diselimuti mitos-mitos tradisional atau cerita turun-temurun, Gunung Lawu juga memiliki beberapa kisah mitos yang tersimpan. Seperti mitos mengenai adanya pasar setan yang membuat orang merasa berada sedang di tengah keramaian pasar, padahal ia sedang berada di sebuah gurun. Selain mitos pasar setan, di Gunung Lawu juga dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir Raja Majapahit terakhir, yakni Prabu Brawijaya V. Kentalnya nuansa misteri di kawasan Gunung Lawu bahkan sampai menyelimuti kawasan kaki Gunung Lawu. Di kaki Gunung Lawu terdapat sebuah desa yang sangat dikenal dengan kekuatan magisnya yang begitu kuat, yaitu Desa Terung. Secara geografis, Desa Terung dikelilingi oleh sawah dan tegalan, sehingga tidak ada desa, kampung lain yang berbatasan langsung dengan Desa Terung, kecuali sawah dan tegalan di antaranya. Desa Terung masih kental dengan keyakinan animisme dari tradisi turun-temurun. Ketika memasuki kawasan Desa Terung ini pada malam hari, Anda akan merasakan aroma dupa yang sangat menyengat di antara rumah-rumah penduduk Desa Terung yang juga diberikan julukan Desa Wingit karena nuansa misteriusnya. Hal yang menyebabkan desa ini dikenal kental dengan nuansa magisnya adalah karena adanya sebuah tempat keramat atau punden yang merupakan pemakaman kuno. Salah satu makam kuno tersebut diketahui adalah makam milik Adipati Terung. Adipati Terung merupakan pendiri Desa Terung. Beliau adalah punggawa Majapahit yang menepi dari konflik peperangan antara Demak dengan Majapahit. Adipati Terung tidak memihak kedua kerajaan tersebut dan lebih memilih menyepi ke daerah lain, ke daerah yang sekarang disebut Desa Terung. Pada hari-hari tertentu, warga Desa Terung membawakan sesajen sembari ngalap berkah ataupun mengharapkan berkah ke makam tersebut. Tak hanya itu, masyarakat di desa ini pun mempercayai adanya sebuah pantangan bagi masyarakat di luar Desa Terung. Peringatan tersebut mengatakan bahwa bagi siapa saja pengunjung yang memasuki tempat angker tersebut, dilarang membawa benda apapun dari Desa Terung, termasuk ranting atau daun yang jatuh. Karena konon, jika nekat melakukan hal tersebut, maka nasib buruk akan menimpa orang tersebut. Biasanya dia akan jatuh sakit atau ada keluarganya yang sakit. Selain punden makam Adipati Terung itu, ada beberapa tempat lagi antara lain Watu Lintang dan Watu Terung. Watu Lintang ini merupakan sebongkah batu yang besar yang berada tepat di bawah pohon beringin tua.
Saking tuanya, akar-akar beringin ini melilit batu itu. Di antara batang pohon beringin dan batu, terdapat rongga yang dapat digunakan untuk berteduh 3 hingga 4 orang di bawahnya. Di rongga pohon tersebutlah biasanya masyarakat meletakkan sesajen dan melakukan permohonan kepada sang penunggu pohon tua tersebut. Menurut legenda yang beredar di masyarakat setempat, batu tersebut merupakan sebuah bintang jatuh. Konon, batu bintang ini awalnya masih bersinar terang layaknya sebuah bintang. Namun, sewaktu Adipati Terung sampai di kawasan ini dari penyingkirannya, dia tidak bisa menemukan tempat untuk persembunyian karena terangnya batu lintang ini. Akhirnya, dengan kesaktiannya ia melangkahi batu tersebut dan buang air di dekat batu tersebut. Seketika itu pula, batu yang bersinar terang itu padam, dan daerah ini menjadi gelap gulita, sehingga sang adipati leluasa mencari tempat menyepi. Batu lainnya yang juga dianggap sebagai batu keramat di Desa Terung adalah Watu Terung. Tak jauh berbeda dengan letak Watu Lintang, Watu Terung ini juga terletak di bawah sebuah pohon beringin tua. Bentuk batu terung ini hampir seperti sebuah kubus. Batu ini dikeramatkan juga meskipun tidak setenar punden dan Watu Lintang. Beberapa warga setempat juga meletakkan beberapa sesaji di sekitar batu tersebut. Dari beberapa tempat tersebut di atas yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang kuat, kita tidak boleh serta-merta mempercayai sepenuhnya. Karena tiap-tiap wilayah tertentu memiliki aturan dan norma tertentu, maka ada baiknya kita ikut mematuhinya dan saling menghargai kepercayaan masing-masing.